Bab 50, aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri sendiri. Di tengah keramaian dan denting gelas sampainya di pesta gala itu, Seng Xiao duduk di sudut, bosan dan tidak mau bergabung dalam pertemuan yang tak berarti dan hanya membuang-buang waktu. Ketika Papa Seng melihatnya, ia memberi isyarat kepada sejumlah wanita lajang untuk mendekatinya. Namun, meskipun banyak putri dari keluarga ternama itu berniat untuk melakukannya, mereka tidak cukup berani. Bagaimanapun juga, ada seorang wanita muda dari keluarga Jiang yang dengan flamboyan berjalan ke arahnya, ingin menantang legenda di kalangan bangsawan. Tuan Muda Seng, apakah Anda keberatan jika saya duduk di sebelah Anda? Seng Xiao membuka matanya untuk melirik sekilas ke sosoknya yang memukau, tetapi mencibir. Aku lebih suka dataran daripada pegunungan. Ngomong-ngomong, Nona Jiang, apakah Anda pernah mendengar istilah bimbo sebelumnya? Nona Jiang tercengang, api segera berkobar di bawah matanya. Sepertinya Anda sama sekali tidak menghargai wanita, Tuan Muda Seng. Disitulah letak kesalahanmu. Ada beberapa orang yang aku hargai. Dan siapakah orang itu? Seng Xiao tersenyum dan bangkit dari sofa, sambil berkata, aku akan melakukan sesuatu yang mengasyikkan bersamanya. Mau ikut denganku? Nona Jiang merasa gelisah sekaligus malu. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa sesantai Seng Xiao dan sama sekali tidak takut menginjak kaki orang lain, meskipun kepribadiannya yang angkuh selalu membuatnya menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Seng Xiao pergi menemui Jing Yun, karena ia tahu bahwa asistennya pasti sudah melapor kepada Papa Seng dan memberitahu ayahnya bahwa ia harus segera pergi. Tepat setelah Seng Xiao meninggalkan hotel, dia memberitahu Jing Yun, turunlah. Tuan Muda, tolong bereskan semuanya dulu sebelum bertemu Nona Kiki. Kalau tidak, bahkan saya pun harus menderita. Jing Yun telah membuat alasan bagi Seng Xiao bahwa sesuatu yang mendesak telah muncul dan memerlukan perhatian segera dari Seng Xiao. Meskipun demikian, Seng Xiao tidak mengatakan apa-apa dan malah melambaikan tangan padanya, memberi isyarat agar asistennya pulang. Kemudian dia pergi ke rumah kecil itu dan mengirim pesan kepada anak kecil itu sementara dia menunggu di bawah. Tak lama kemudian, Mu Kiki berlari dan masuk ke dalam mobil, aroma samponya tercium dari tubuhnya dan mencapai hidung Seng Xiao. Meski begitu, aroma manis yang samar itu jauh lebih menenangkan daripada parfum mahal yang dikenakan para wanita di pesta itu, dan tanpa menahan diri, dia menyandarkan kepalanya di bahu Seng Xiao. Itu aroma yang menenangkan. Gunakan sampo itu mulai sekarang, kamu tidak boleh menggantinya. Sementara itu, Mu Kiki melihat jaket gelapnya, dan langsung tahu bahwa dia baru saja meninggalkan suatu acara penting. Bukankah kamu sedang sibuk? Seng Xiao mundur dengan gaya tsundere klasik. Kalau begitu aku pergi dulu. Jangan pergi. Mu Kiki segera menangkapnya. Sangat sulit bagiku untuk bertemu denganmu. Kau tidak takut pada bibimu. Dia meliriknya sekilas. Tapi hatiku juga tidak bisa dikendalikan. Karena itu di bawah kendaliku, jawab Seng Xiao. Mu Kiki menundukkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan bergumam, lalu bagaimana dengan hatimu? Seng Xiao berpura-pura tidak mendengarnya, lalu bersandar di bahunya lagi, memejamkan matanya untuk beristirahat. Mu Kiki juga tidak mendesaknya, karena dia tahu kasih sayangnya hanya bertepuk sebelah tangan, dan akan tetap seperti itu meskipun Seng Xiao tidak membalasnya. Lama kemudian dia berbicara lagi. Jangan lupakan asal-usulmu dan ambisimu demi aku. Mu Kiki sedikit kecewa mendengar kata-kata itu, lalu mengeluarkan kotak hadiah kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Seng Xiao. Hadiah untukmu. Apa ini? Seng Xiao menerimanya dan membukanya, menemukan sepasang kancing manset. Dia tampak sudah terbiasa dengan itu. Aku membuatnya sendiri, imbuh Mu Kiki. Namun, bahkan saat Seng Xiao dengan cekatan memasukkan hadiahnya ke dalam sakunya, dia malah berkata, kembalilah. Bibimu pasti mencarimu. Xiao Xiao. Apakah kamu tidak takut? Meski begitu, Mu Kiki tetap berada di dalam mobil dan tidak bergerak sedikit pun. Baru kemudian Seng Xiao meraih pergelangan tangannya dan menariknya lebih dekat. Sudah kubilang, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri sendiri setelah menyeretku ke neraka. Aku tidak pernah melakukannya. Mu Kiki menjawab dengan tidak senang. Tapi aku takut bersikap menuntut, Xiao Xiao. Aku hanya bisa melakukannya dengan hati-hati. Mungkin karena mabuk, Seng Xiao meraihnya dan meletakkannya di atas pahanya. Mu Kiki tentu saja tercengang. Dia tidak pernah duduk di atasnya dalam posisi seperti itu. Meski begitu, mereka berdua jelas bisa takut akan kehangatan satu sama lain, dan dia bisa mencium aroma anggur merah yang melekat di tubuhnya. Apakah kamu sudah minum? Seng Xiao hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba melihat seseorang berjalan melewati hutan, dan dengan cepat mendudukkan Mu Kiki kembali di kursinya. Dia menunggu sampai sosok itu pergi dan berkata, kembalilah. Aku akan datang lagi besok malam. Baiklah.
Mu Kiki mengangguk dan turun dari mobil. Hatinya berdebar-debar dan merasa sengsara saat melihatnya pergi. Itu jelas sangat memalukan dan mereka jelas harus sangat berhati-hati, jadi mengapa dia terjun langsung ke dalam semua itu? Tak lama kemudian, dia sampai di kamarnya. Dia sudah memberinya hadiah tapi dia tidak banyak bereaksi, mungkin dia tidak menyukai sesuatu yang dibuat oleh anak seperti dia. Namun, tanpa sepengetahuannya, Seng Xiao telah menghentikan mobilnya di pinggir jalan setelah pergi dan mengambil kotak hadiah darinya dan menyentuh kancing manset di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya ia menerima hadiah buatan tangan, meskipun ia telah memiliki banyak barang sejak ia masih kecil. Meski desainnya biasa saja dan bahkan sedikit jelek dan menggemaskan, dia tetap menyimpannya di sakunya ketika dia ingat bahwa benda itu menggambarkan perasaannya. Faktanya, itu adalah saku dadanya, dekat dengan jantungnya. Su Zipei sudah bersiap saat Mu Kiki turun ke bawah keesokan paginya. Lagi pula, dia akan berjuang demi kehormatan keponakannya di Iten. Mu Kiki langsung mengacungkan jempolnya saat melihat bibinya mengenakan barang-barang mewah. Kamu cantik sekali hari ini. Asalkan kamu puas. Semuanya mahal, takutnya aku bisa merusak sesuatu. Bibi Zipei, kamu tidak perlu gugup. Lakukan saja apa yang kakak Xiao katakan kemarin. Tenang saja, kamu tidak akan merusak apapun. Su Zipei tersenyum dan menepuk hidung Mu Kiki. Tenang saja. Aku tahu apa yang penting, dan aku pasti tidak akan mempermalukanmu saat itu penting. Su Zipei membuat tanda tangan oke dan meninggalkan rumah kecil itu bersama Su Zipei. Bahkan Pak Tualin pun memandangnya dengan pandangan berbeda. Nona Su, Anda terlihat cantik hari ini. Su Zipei tersenyum membalas saat Seng Xiao mengajarinya. Begitulah cara seseorang berdiri di atas orang banyak. Namun saat mereka pergi, Mu Kiki, yang sedang memberitahu Su Zipei untuk tetap tenang, mulai merasa gugup. Karena dia tahu bahwa papamu dan mamamu pasti tidak akan membuang waktu untuk mempersulit Su Zipei.